誰がどれだ。俺は自由だ。俺が何をしようと、何を選ぼうと、それは俺の自由意志が選択したものだ。Sebenarnya, kalau boleh jujur, pembahasan soal dua bangsa ini adalah topik yang sangat sensitif. Mengapa demikian? Karena sejatinya Attack on Titan bukanlah serial yang bisa dipandang dari satu sisi saja. Ia adalah serial yang benar-benar menunjukkan realita hidup yang sebenarnya. Bahwa kita hidup di area abu-abu, tidak ada manusia yang murni, benar ataupun salah. Isu yang diusung oleh serial ini bisa saya katakan cukup serius. Konflik di Attack on Titan tidak selalu berputar pada bagaimana umat manusia bertahan hidup dari para Titan yang siap memangsanya, tetapi juga mengangkat isu kemanusiaan yang sangat kuat, seperti rasisme, politik, dan yang paling penting adalah makna dari kebebasan yang sebenarnya. Dari chapter awal, kita mungkin memang sudah dihadapkan pada beberapa isu sosial, selain urgensi mempertahankan kelangsungan hidup manusia dari para Titan. Contoh sederhananya yaitu adanya pembagian kelas sosial dan penindasan kepada para pengungsi. Semakin lama, konfliknya mulai naik level, yaitu kepentingan politik. Orang-orang yang berbeda paham dan dianggap membahayakan rahasia kerajaan akan dihabisi secara diam-diam. Misalnya adalah ayah Erwin Smith, orang tua Armin, ibu dari Historia, dan Daimon Reves. Mungkin itu hanya sebagian kecil yang ditampilkan oleh Hajime Isayama. Memasuki arc Return to Shiganshina, barulah kita dihadapkan pada kenyataan sebenarnya. Permasalahan sesungguhnya yang ingin diungkit oleh Hajime Isayama. Ia ingin mengatakan bahwa Attack on Titan tidak sesederhana pikiran kita di awal. Apakah setelah masuk ke basement rumah Eren dan pergi ke laut, lalu mereka benar-benar bebas? Attack on Titan tidak sesimpel itu. Konflik sesungguhnya baru saja dimulai, yaitu perselisihan antara Eldia dan Marley. Konflik antara mereka rupanya sekompleks itu. Kedua ras ini memiliki sejarah versi mereka masing-masing. Eldia yang menganggap bahwa Marley membalikkan fakta dan mengatakan bahwa kekuatan Titan yang dimiliki oleh Ymir dimanfaatkan dengan baik. Sementara Marley menganggap kekuatan founding Titan sebagai sebuah bencana yang besar dan mampu membahayakan umat manusia. Kalau boleh jujur, saya pun sempat berpikir bahwa Marley adalah bangsa yang jahat. Karena dari awal, kita digiring untuk mengikuti cerita dari sudut pandang ras Eldia yang ada di dalam dinding saja. Jadi, jika ada yang pernah berpikir samar seperti saya pikir itu sangat wajar. Namun, pemikiran saya sempat goyah pada waktu itu. Tetapi saya menolak melepas pemikiran saya, karena saya belum mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di Marley pada saat itu. Saya pikir tidak adil juga jika kita hanya menjustifikasi satu pihak. Seharusnya kita mendapat cerita langsung dari flashback atau sudut pandang Ymir Fritz itu sendiri untuk mengonfirmasi cerita siapa yang benar dan cerita siapa yang salah. Dan pada akhirnya Hajime Isayama menunjukkan kisah kelam dari masa lalu Ymir Fritz, sang Titan pendiri. Titik baliknya adalah ketika kita sebagai penikmat diberikan pilihan untuk berpihak. Apakah bangsa Eldia harus menerima hukuman atas dosa leluhur mereka atau memperjuangkan kebebasan mereka? Singkatnya, kita harus memilih antara euthanasia dari Zeke Yeager atau Rumbling dari Eren Yeager. Dari sini, saya mulai berubah pikiran. Saya pikir sebenarnya kedua bangsa ini sama sekali tidak ada yang lebih baik dari satu sama lain. Begitupun juga dengan ide dua Yeager ini. Kedua bangsa ini sama-sama punya dosa yang sayangnya dendam, serta sikap saling menyalahkan itu sendiri berlangsung sampai saat ini. Lalu mengapa demikian? Coba lihat di chapter 122, chapter yang seharusnya mengubah perspektif kita. Di sini, kita bisa mengkonfirmasi masing-masing aspek dari kedua versi cerita di balik konflik antara Eldia dan juga Marley. Eldia menganggap jika kekuatan Titan dimanfaatkan untuk membangun jembatan di antara pegunungan, membangun jalan, membuka tanah agar bisa dipakai untuk bertani, dan membuat rakyat Eldia hidup makmur hingga bisa berkembang lebih luas. Sementara menurut Marley, jika kekuatan Titan Ymir digunakan untuk menghabisi ras lain,
Namun jika kita lihat lagi, pelaku sebenarnya dari konflik ini adalah Raja Fritz itu sendiri. Di sini kita bisa melihat bagaimana status Ymir pada awalnya. Ia adalah budak, bagian dari sekian banyak budak di Eldia yang kemudian ditumbalkan atau dikambing hitamkan untuk melindungi kepentingan yang lainnya. Begitu, tanpa sengaja, ia mendapatkan kekuatan Titan. Apakah Ymir sendiri yang memanfaatkannya? Raja Fritz lah yang memegang kendali atas dirinya dan memerintahkan banyak hal kepadanya, termasuk menindas kaum Marley. Keserakahanlah yang mendorongnya untuk melakukan ekspansi wilayah karena merasa bahwa ia tak terkalahkan selama Ymir dan kekuatan Titan ada di pihaknya. Apakah Ymir senang dengan apa yang dilakukannya? Tentu tidak. Kita bisa melihat itu dari betapa suramnya ekspresinya. Ia tidak pernah menyukai hal itu. Ia hanya terpaksa. Sayangnya, kalau dari cerita versi Marley, Ymirlah yang kena getahnya, bukanlah Raja Fritz. Sampai di sini seharusnya kita juga mencoba memahami bagaimana perasaan Marley. Mereka merasa tertindas dan hidupnya hancur oleh Eldia. Saya pikir wajar jika mereka akhirnya punya keinginan untuk membela diri dan memperjuangkan kebebasan mereka. Sebaliknya, bangsa Eldia juga berusaha mempertahankan dominasi mereka menggunakan kekuatan Titan yang ada dan terus diwariskan. Lalu, apakah Marley tidak bersalah? Tentu saja mereka juga bersalah. Apa kalian pernah mendengar istilah ini? Sejarah ditulis oleh mereka yang memenangkan perang. Hal inilah yang dilakukan oleh Marley. Begitu mereka memenangkan perang, mereka berusaha menjadikan sisa kaum Eldia yang tertinggal di benua utama merasakan penderitaan yang dialami leluhur mereka. Dalam sejarah pertikaian antar dua bangsa ini, Marley menyebut bahwa Ymir mendapat kekuatan Titan dengan mengadakan perjanjian dengan iblis. Begitu Ymir mati, ia membagi jiwanya menjadi 9 yang kemudian dikenal sebagai 9 Titan Shiver. Namun faktanya tidak seperti itu. Adapun yang membagi kekuatan tersebut bukanlah Ymir sendiri, melainkan ada campur tangan dari Raja Fritz. Menanamkan doktrin bahwa bangsa Eldia adalah keturunan iblis, Marley melakukan doktrinisasi baik kepada keturunan mereka maupun kepada para bangsa Eldia yang ada di benua Marley. Doktrinisasi ini lantas menjadikan bangsa Eldia sendiri merasa malu pada diri mereka sendiri karena berasal dari keturunan iblis. Secara tak langsung tertanamlah mental budak pada pikiran mereka, menyebabkan banyak dari mereka yang tunduk kepada otoritas Marley serta tak melawan saat dipermalukan oleh Marley. Demi menghapus identitas iblis inilah banyak dari kaum Eldia yang mendorong anak-anak mereka agar menjadi kandidat warrior dan tentara Marley. Dengan menunjukkan kesetiaan kepada Marley inilah, maka rasa sesal dan berdosa mereka akan berkurang. Mereka juga akan dianggap sebagai warga honorary Marleyans dan diperlakukan lebih baik dari warga Eldia lainnya. Apa bukti paling nyata dari tunduknya kaum Eldia kepada Marley? Kematian Veigar, adik dari Grisa, dan respon dari kedua orang tua mereka sendiri adalah contoh paling jelasnya. Mendeklarasikan perang pada Eldia di Pulau Parades. Saya pikir inilah kesalahan paling fatal dari kaum Marley yang menjadikan mereka sama-sama tak lebih baik dari Eldia itu sendiri. Mereka sama seperti Raja Fritz itu sendiri yang berusaha menunjukkan dominasi mereka atas bangsa lain, mengulang sejarah, dan pada akhirnya muncullah sekelompok orang yang disebut sebagai restorasi Eldia yang berniat mengembalikan kejayaan kaum Eldia dan memperjuangkan sebuah kebebasan. Kedua orang tua Eren Kruger dan kelompok dari Grisa Jäger adalah contohnya. Apa niat mereka salah? Saya pikir tidak juga. Mereka ada di posisi yang sama seperti Marley dahulunya. Mereka sudah muak ditindas oleh kaum Marley. Saya ingat benar perkataan dari guru saya bahwa dalam suatu masalah tidak ada pihak yang benar-benar tidak bersalah. Hal inilah yang kemudian saya lihat sendiri di dalam serial Attack on Titan dan mengatakan bahwa keduanya tak ada yang lebih baik, baik Marley maupun Eldia. Mereka sama-sama ingin merasakan kebebasan. Sayangnya hal tersebut juga diiringi dengan rasa ingin mendominasi yang lainnya. Dengan kata lain, merebut kebebasan dari yang kalah. Marco pernah berkata, kesalahan mereka ini semakin fatal dengan tidak adanya usaha untuk berkomunikasi di antara kedua bangsa ini. Armin juga pernah mengatakan, memang benar jika mereka ingin berjuang
untuk mendapat kebebasan, ada sesuatu yang harus dikorbankan. Dan adanya nyawa yang hilang memang wajar dalam peperangan, karena ini bagian dari pengorbanan, meski memang menyedihkan. Dunia Attack on Titan memang sangat rumit. Jika dicerna lebih dalam, cerita buatan Hajime Isayama sangat sejalan dengan kehidupan di dunia nyata. Tentang keserakahan, ego, dan ambisi untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Terlepas dari baik atau buruknya tujuan tersebut, kita akan terus melangkah demi tujuan kita. Kenny Ackerman pernah berkata, manusia hanya akan maju jika kita diperbudak oleh sesuatu, dan manusia adalah budak dari hasratnya sendiri. Dunia ini memang begitu indah, namun dunia ini sangatlah kejam. Mikasa pernah mengatakan hal itu. Yang mampu menyelamatkanmu hanyalah dirimu sendiri. Keinginan untuk terbebas dari rantai yang menjerat takdirmu. Setiap tindakan yang kau lakukan, kau pasti berharap sesuatu dari apa yang kau lakukan tersebut. Satu hal yang saya garis bawahi dari konflik ini adalah tidak ada yang melarangmu untuk memperjuangkan kebebasanmu. Sejak terlahir di dunia ini, setiap manusia sudah terbebas. Sedikit kata penutup yang saya kutip dari Eren Yeager. Maaf kalau ada kata-kata yang salah atau video yang kurang dalam penyampaiannya. Silakan beri masukan di kolom komentar agar kedepannya video yang saya buat dan saya sajikan untuk kalian bisa lebih baik lagi. See you and thank you.